Welcome to Bakso Simulator 0.7 Update. Kenapa jadi Inggris ya? Nggak tahu juga sih, tapi yang penting update ini banyak fitur baru. Dan kita mulai dari toko yang dekat dengan gerobak kita, yaitu toko serbaguna. Kata pemilik toko serbaguna ini, ada 3 barang baru. Dan barang barunya adalah kembang api. Kembang api di game itu cukup umum, seperti di Minecraft, Raft, dan lain-lain. Bahkan ada game yang temanya khusus tentang fireworks, alias kembang api nih. Jadi akhirnya kita bikin kembang api. Caranya itu tinggal pasang aja di lantai, lalu kalian nyalain dan boom. Yeay. Jadi ada 3 warna kembang apinya. Ada warna merah, biru, dan hijau. Dan sama aja sih hasilnya, cuman ya beda warna. Jadi kalau kalian mau merayakan sesuatu, misalnya kayak kalian udah dapat sorop, nah kalian bisa nyalain kembang api ini nih. Kedepannya nanti akan ada firework yang jenisnya lebih besar dan tentunya bakal bisa dinyalain sekaligus. Jadi nggak harus satu-satu nih kayak gini. Tapi itu nanti ya ke depan. Yang penting sekarang kalian bisa beli kembang api di toko serbaguna. Harganya juga nggak terlalu mahal karena kan sekali dipakai bakal hancur ya. Makanya harganya murah. Dan kalau kalian nyadar, toko serbaguna itu juga diaturin lagi nih tempatnya. Karena ke depannya akan ada barang-barang baru yang dijual di sini. Lanjut lagi, biasanya kerjaan kita itu taruh kursi, meja, tempat bumbu, tempat sendok, tisu, terus kita serve minuman, atau enggak kita masukin sorop, atau enggak kita masukin minuman ke sorop. Nah sekarang kita ada kerjaan baru, yaitu menerima order pelanggan. Jadi kalau kalian dapat notif kayak gini, kalian perlu buka tablet kalian dan kalian bisa accept ordernya. Kayak warnet aja ya, kita perlu accept billing gitu. Tapi kali ini kita terimanya pesanan dari GoBakso. Dan setelah kita terima pesanannya, maka pegawai GoBaksonya akan datang untuk ngambil baksonya. Walaupun logonya itu motor tapi di jalan kaki. Kenapa? Karena di kota bakso itu kendaraan roda tidak diizinkan. Dan juga bikin motor itu ribet. Jadi dia bakal ngantri dan setelah selesai dia bakal bawa kantong plastik pesanannya. Nah, sistem aplikasi GoBakso ini itu cuma satu pesanan untuk satu kurun waktu. Jadi kalian nggak bisa dapat order baru jika lagi ada order di tablet. Antara kalian tolak atau kalian terima. Dan juga total ada maksimal 5 antrian. Jadi kalian nggak bisa terima order terus. Jadi kalau lagi ada 5 antrian ya udah, kalian harus tunggu. Nah, keuntungan pakai aplikasi ini itu kalian mendapatkan duit yang lebih banyak. Jadi ya lumayan lah ya, kalian dapat duit tambahan lagi. Jadi selamat kalian mendapatkan pekerjaan tambahan. I'm really rich. Kita lanjut lagi, ada toko baru nih, yaitu toko bahan makanan. Jadi toko ini menjual makanan-makanan yang nggak ada di supermarket. Di sini jual kerupuk kaleng dan juga toples pangsit goreng nih. Pasti kalian pernah makan kan bakso sama 2 makanan kering ini. Jadi kita bisa beli, lalu kita pasangnya di meja. Nah, nanti para pelanggan yang duduk makan, ada kemungkinan mereka ngambil kerupuk atau pangsitnya, yang nantinya kasih kalian uang tambahan. Di satu meja itu kalian bisa taruh kaleng kerupuk dan juga toples pangsit. Dan satu pelanggan itu bisa aja makan dua-duanya. Tetapi kalian nggak bisa nge-stack kaleng kerupuk ya. Jadi kalau misalnya ada 3 kaleng kerupuk dan 1 toples pangsit, maka yang kemungkinan diambil itu cuma 1 kaleng kerupuk dan 1 toples pangsit. Itu juga dijelasin di guidebook ya kalau kalian lupa. Dengan 2 barang ini kalian dapat duit tambahan lagi. Anggap aja kayak minuman ya, jadi ini nggak sesuatu yang wajib. Tapi sayang ya kalau nggak dilakuin. Toh cuma taruh di atas meja kan. Kita balik lagi ke tokonya yuk. Tokonya itu menurut gua itu unik banget ya, karena gue suka banget NPC dan desain tokonya nih. Style itu kayak toko sembako ya kan. Nah di sini nggak cuma jual kaleng kerupuk dan toples pangsit, tetapi juga ada stok tahu. Seperti namanya, ini adalah stok tahu. Artinya kalian bisa bawa ke gerobak kalian dan kalian masukin ke gerobak. Bingung buat apa? Nah kalian bisa mampir ke tempat les dan ada menu makanan baru nih, bakso tahu. Jadi bakso tahu ini seperti namanya, menu makanan yang perlu tahu. Makanya kalian bakal ngestok tahu di gerobak. Kalau kita perhatiin, sekarang menu makanan itu bisa di scroll-scroll juga nih. Jadi kedepannya akan ada bahan-bahan makanan baru. Jadi kalian bisa lihat di setiap menu itu perlu bahannya apa aja. Lanjut, kalau kita buka app gerobak kita, banyak yang berubah nih. Kita bedah bersama-sama ya. Pertama adalah sekarang bisa di scroll nih. Jadi ada 2 bahan makanan baru, tahu dan juga micin. Jadi sekarang ada 7 bahan makanan di dalam game. Lanjut, kalau kita perhatiin di sisi kiri, ada button untuk isi stok. Jadi button ini untuk isi bahan makanan kalian secara online. Tetapi cuman ke 5 bahan makanan utama, bakso, cabai, sayur, bumbu, dan juga mie bihun.
Untuk stok tahu dan micin itu nggak ada buttonnya ya, karena kan sifatnya nggak wajib. Jadi tenang aja karena dikit menu makanan yang perlu stok micin dan tahu. Jadi kalian bisa klik button ini untuk refill dan kalau udah penuh maka nggak bisa diklik lagi. Ingat ya, kalau ini jauh lebih mahal dibanding kalian restock manual. Namanya juga online, jadi ada biaya antar dan administrasi lah ceritanya. Khusus mobile player, kalian bisa nonton ads untuk refill semua bahan makanan. Nah, sistem pengisian ini untuk ads mungkin agak membingungkan ya, tapi gue jelasin pelan-pelan aja. Pertama adalah ini ngisi semua bahan makanan. Jadi tahu dan micin juga keisi. Kedua adalah sistem isinya itu pakai sistem persentase. Jadi bagi player yang maksimum stoknya itu 200, itu bakal keisi 100%. Tetapi kalau udah lebih 200, maka keisinya cuma sampai 85%. Memang tidak penuh, tapi ingat kalau keuntungannya dia itu isi semua bahan makanan. Tapi kalau stok bahan makanan kalian udah di atas 85%, maka dia bakal keisi sampai 100%. Paham? Nggak apa-apa kalau belum paham, yang pasti kalian bakal untung kok kalau kalian nonton ads. Ada sistem begini tuh biar lebih balancing aja ya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Kemarin kan gue nanya ke kalian customer perempuan apa ya yang kira-kira cocok di dalam game ini. Dan banyak dari kalian tuh sejasa bagus-bagus. Tapi ada satu yang gue dan tim gue suka, yaitu pelanggan sinden. Jadi pelanggan baru ini sukanya bakso tahu, dan dia nggak mungkin kabur gak bayar. Kayak Sultan dan Raja aja. Desainnya itu tentunya kayak sinden, dan alasan kita milih ini karena unik dan juga ya Indo banget ya. Gue suka yang ada tema-tema Indonesia, walaupun kotanya sendiri itu bukan di Indonesia ya, tetapi menurut gue tema Indo itu cocok aja dan unik di Bakso Simulator. Kayak kaleng kerupuk sama toples pangsit aja kan. Next, gedung arcade. Mesin racing akhirnya sudah tidak maintenance. Mantap, sekarang semua mesin di arcade sudah bisa dimainkan nih. Saatnya kita coba racing game ya. Jadi kalau kita masuk, di sini bakal dikasih tahu kalau kita gak boleh nabrak objek-objek ini. Dan kita harus ngincer target 100. Oke, kita langsung main aja. Dan cara mainnya itu simple banget. Kalau kalian di mobile, kalian pakai joystick. Kalau kalian di PC, kalian pakai WASD. Nah, kalian cuma bisa jalan di jalanan ini ya. Kalian nggak bisa keluar map atau ke hijau-hijau. Terus tugas kalian adalah bertahan hidup dengan cara tidak ketabrak. Jadi kalian harus ngindarin mobil-mobil seperti ini nih. Mobil kuning yang jalannya lambat, mobil truk merah yang jalannya lambat juga tapi besar. Terus ada lubang jalanan, mobil yang cepat, dan terakhir ada UFO yang geraknya vertikal. Nah, yang penting kalian jangan sampai nabrak mereka ya dengan mobil kalian nih. Jadi good luck bagi kalian yang mau ngincer skor 1000. Kalau kalian perhatiin juga ada perubahan-perubahan dikit di arcade. Kemarin banyak banget yang bingung tentang hadiah-hadiah di shooting game. Nah, sekarang ada button yang kasih lihat hadiah-hadiahnya. Nah, di sini kalian bisa lihat minimal skor dan hadiah. Ini juga ngefek ke racing game. Jadi kalau kalian perhatiin ada biji-biji baru loh. Dan juga mesin slot dan juga mesin Wheel of Fortune itu juga dirapin lagi nih. Jadi price panelnya atau tampilan hadiahnya lebih kelihatan. Lanjut, sekarang ada beberapa biji baru nih. Seperti stok cabe, kaktus, stok tahu, stok micin, kaleng kerupuk, dan juga toples pangsit. Jadi silakan kalian tanam aja ya buat cek apa sih isinya. Yang pasti isinya itu bakal kepake sama kalian. Jadi ya silakan kalian tanam aja ya. Oke, kita akhirnya sampai di akhir, yaitu chapter 1 selesai juga. Apa sih lanjutannya? Seperti biasa, gue mau kalian yang explore sendiri ya. Tapi gue kasih sedikit spoiler aja, ada satu NPC baru nih. Polisi. Jadi NPC polisi ini beda dari kota sebelah. Karena ini adalah polisi pusat. Jadi pangkatnya lebih tinggi, makanya pakai baju yang warna biru nih. Kita akan berinteraksi dengan NPC polisi ini. Dan kira-kira ngapain ya sama dia? Ya silakan kalian mainkan ya buat tahu story-nya. Selama ini kan gue belum kasih lihat di video-video mengenai bagaimana jalan ceritanya. Tapi nanti bakal gue jelasin full breakdown mengenai chapter 1 di video berikut. Jadi makanya kalian buru-buru tamatin chapter 1 sebelum video gue upload nih. Oke deh, itu aja sih. Thank you semuanya. Bye-bye. Oh iya, gue lupa ngomong, bagi yang main di Android, kemarin kan ada masalah kalau kalian beli paket dukungannya lewat kayak Indomart gitu. Tapi sekarang harusnya udah bisa sih. Yang pasti kalian tunggu aja di notif, lalu kalau udah dapet, kalian bisa buka gamenya dan harusnya akan muncul crate-nya nih. Nah, pas lagi muncul satu-satu, jangan ditutup gamenya. Karena kalau kalian tutup, crate-nya itu nggak bakal kesimpan. Bagi yang paket yang nggak dapet, kalian boleh langsung join Discord buat jelasin situasinya. Maaf ya kalau misalnya gue dan tim gue nggak bisa respon cepat, karena ya kita juga sibuk ngurusin gamenya. Tapi pasti kita akan bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Dan juga khusus mobile, kalau kalian udah mau stop main, kalian ke halaman utama atau kalian tidur dulu ya. Dengan begini harusnya save file kalian bakal kesimpan lebih aman. Lalu kalau kalian mau pindah akun atau mau main di HP lain, kalian pencet logout dulu ya.
jangan langsung tutup gamenya terus buka di HP lain. Kalian mesti logout dulu. Oh iya, sekarang di toko eksklusif juga ada kategori baru loh, yaitu paket supply. Seperti namanya, di sini kalian bisa dapat supply bahan makanan dan juga LP di setiap paketnya. Jadi kalau kalian mau beli, silakan ya, tapi ingat ini nggak wajib.